Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 165 qaluhu man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'in wa man ahabbahu lam yuksir alaihi syai'an. Siapa yang mengenal Allah ataupun mengetahui Allah, ia akan menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Siapa yang fana dengan Allah, ia akan lenyap dari segala sesuatu. Siapa yang mencintainya, mencintai Allah, ia tidak akan mengutamakan selain Allah. Siapa yang mendapatkan ma'rifat Allah, ia akan melihat Allah tampak dalam segala sesuatu. Ia tidak akan merasa terasing, tidak pula merisaukan segala hal sebagaimana sifat-sifat orang arif. Siapa yang merasakan kefanaan dengan wujud Allah, ia tidak lagi melihat fenomena wujud kecuali Allah, dan dia akan mengabaikan diri dan indranya sendiri. Ia tidak akan melihat dirinya berwujud. Lain halnya dengan orang-orang arif, mereka telah mendapatkan makom keabadian, yaitu makom baqo. Mereka melihat makhluk sekaligus melihat sang Khalik. Mereka melihat Khalik tampak pada segala sesuatu dan berada di sana. Tetapi mereka tidak merasakan kefanaan diri dan indranya. Orang yang kehendak dan syahwatnya hanya kepada Allah adalah orang yang telah meraih makom-makom tersebut. Jadi pada pasal ini adalah membahas tentang makom fana dan makom baqo. Makom fana dan makom baqo. Wa qaluhu innama hajabal haqqo angka syiddatu qurbihi minka. Yang membuat Allah terhijab darimu adalah kedekatannya yang amat sangat kepadamu. Karena Allah begitu dekat denganmu, kau pun terhijab dari melihatnya. Adanya hijab selain akibat jarak yang jauh, juga akibat jarak yang terlalu dekat. Telapak tangan jika didekatkan ke mata, mata takkan dapat melihatnya. Lain halnya jika ia dijauhkan dari mata. Demikian pula Tuhan, kita tidak bisa melihatnya karena dia meliputi kita dan mendekatkan dirinya kepada kita. Tak ada yang menyadari hal itu kecuali para pemilik mata batin, karena di mata mereka Allah amat tampak. Oleh sebab itu Allah mengangkat hijab dari mereka sehingga mereka melihatnya ada pada segala sesuatu dan meliputinya. Jadi lek teng Quran apa? Tak durunge hablil warid niku. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di ayatnya ngoten. Ya jane gak ketok. Dadi telapak lek dipepetno nang mripat kan ya gak iso ndelok. Qalhu inamah tajaba li syiddati duhurihi wa khafiya 'anil ibsari li 'admi nurihi. Allah terhijab lantaran sangat jelas. Dan Allah tersembunyi dari pandangan makhluk lantaran cahayanya yang agung.
Allah terhalang dari pandangan dan tak bisa diketahui karena cahayanya yang dahsyat. Seperti halnya matahari, ia tak bisa dilihat karena cahayanya lebih kuat daripada cahaya lain. Kekuatan cahaya itulah yang membuatnya tak bisa dilihat oleh mata yang lemah, sehingga inti dan hakikatnya tidak diketahui. Penampakan matahari yang ditimbulkan oleh cahayanya yang kuat menjadi hijab tersendiri baginya. Hijab di sini bukan hijab sesungguhnya, karena sesuatu yang lahir tentu tidak akan terhalang. Ia terhijab karena lemahnya pandangan orang yang melihat pancaran cahayanya. Ini sesuai dengan hikmah sebelumnya. Jadi saking ampuhe srengenge, siapa yang bisa melihat matahari secara langsung? Jadi onone sengenge kak iso didelok, itu kan bukan karena tidak terlihat. Gambarannya ngono. Jadi matahari itu tidak bisa dilihat bukan karena memang cahayanya yang tidak bisa terlihat, tapi karena lemahnya mata untuk bisa melihat secara langsung. Gambarannya ngoten. Rusak toh otomatis secara apa? Langsung, secara dohir, secara kasat mata itu kan lek papasan ambek srengenge langsung itu siapa yang kuat. Layakun tola buka tasabbuban ilal atau minhu. Fayakilla fahmuka anhu. Wal yakun tola buka li idharil ubudiyati wa qiyaman bihaqqir rububiyyat. Jangan sampai permintaanmu kau jadikan sebagai sebab pemberian sehingga kau kurang memahami Allah. Namun jadikanlah permintaanmu sebagai sarana untuk memperlihatkan ubudiyah dan untuk melaksanakan hak-hak rububiyah. Jangan kau tujukan permintaan dan amal solehmu kepada Allah untuk mendapatkan karunia-Nya. Jangan pula kau yakini bahwa semua permintaan dan amal solehmu itu adalah sebab datangnya karunia. Molah malik pasal. Sehingga pemahamanmu tentang Allah dan hikmahnya dalam memerintahkan hambanya untuk berdoa menjadi berkurang. Di awal-awal kongkon bersyukur mergo karunia lagi gak oleh. Kapan? Akan tetapi jadikanlah permintaanmu sebagai bentuk penghambaanmu kepadanya, atau untuk menampakkan status kehambaanmu yang hina, lemah, dan amat membutuhkan pertolongan Tuhan. Permintaan juga bisa merupakan pelaksanaan hak-hak rububiyahnya, karena rububiyah menuntut kerendahan diri dan ketundukan orang yang menyembahnya. Maksudnya Allah Ta'ala tidak memerintahkan hambanya meminta dan berdoa kecuali untuk menampakkan rasa butuh mereka kepadanya dan menyatakan kehinaan dan kelemahan mereka di hadapannya, bukan untuk menjadikan doa itu sebagai sebab mendapatkan permintaan dan keinginan mereka. Inilah pemahaman para arifin tentang Allah. Siapa yang keadaannya seperti itu, permintaannya tak akan pernah terputus dan keinginannya tak akan pernah terhenti. Walaupun Allah selalu mewujudkan semua permintaannya dan mengaruniakan semua keinginannya. Orang seperti ini tidak pernah membeda-bedakan antara ketika Allah memberi dan ketika Allah menahan pemberiannya. Dengan begitu, dalam semua keadaan tersebut ia tetap menjadi hamba Allah dan Allah pun tetap sebagai Tuhannya. Amat buruk jika seorang hamba memalingkan wajahnya dari pintu Tuhannya setelah dia memenuhi segala keinginannya. Jadi tidak membeda-bedakan
Jadi pas nalika duweke akeh syukur utawa apa tasyakuran ngono lho. Atau matur suwun nang Gusti Allah mergo dikei rezeki akeh. Tapi nalika kepepet, nalika gak duwe duit, pangerane ganti duit. Pangerane ganti duit. Kaifa yakunu talafukal lahik ilahuna wallahu taala alam bisawab. Engko ingkang kirang paham, ingkang kirang jelas, Cak Tris. Pron.
sampaikan bahwa majedub apa istilahnya? Fana ini kan durasi, metodenya juga beda. Dan bagi salik yo kudu ngalami. Kudu ngalami. Tahapan ini harus melewati. Terlepas durasinya itu beda-beda. Makanya sapa? Terus bahak dengan jelas lek sampean kabeh njukuk jalur wali sing wedi ambek bojo kan ngono. Karena sing diedepi kan gak mungkin iso dadi wali koyo sing ini. Kok kadung iso gendeng gak iso balik sing akeh ngono. Katene gendenge gak iso ngaiti kok gendeng Gus. Ngaiti tok iku lho gak iso. Kalau dirunut dari awal itu bisa jadi tiga ini, tidak hanya fana dan bako. Bisa jadi tanpa pembahasan iman apa? Insya Allah hakul yakin. Sebelum ke fana itu kan hakul yakin. Ketiman arafal haqqo min tahakkuki fi maqamil ma'rifah billah syahidahu fi kulli syai'in ra'ahu dhahiran fi a'yanil mawjudat fala yastauhisu min syai'in wa ya'nisu bi kulli syai'in kama taqaddam fi na'til arifin. Jadi apabila ada orang yang mengetahui ataupun mengenal Allah, maka dia akan melihat, dia akan menyaksikan bahwa Allah itu ada pada setiap sesuatu kan ngoten awalnya. Ra'ahu dhahiran fi ayanil mawjudat. Maksudnya dia melihat semua yang dohir, semua yang ada di dunia ini adalah perwujudannya Gusti Allah. Atau dalilnya sifat wujudnya Allah di sifat 20 di aqaid itu. Dalilnya sifat wujudnya Allah apa ya ana ing donya iki kan anane Allah. Tanpa ana Gusti Allah kan sapa sing nganakno donya, siapa yang menciptakan dunia? Itu ngono.
Kalau bisa diturunkan kok fana tadi. Cuma koyok yang ditekankan di sini tadi arif bisa dikategorikan arif, bisa dikategorikan makrifat, itu kan ngono waman faniya bihi tahakkukon fi maqamil fana ghaba an kulli syai'in fala yara fil wujud dhahiran ila Allah wa yaghibu wa an nafsihi wa hissihi fala yushahidu lahu wujudan tahakkukon. Nah, kalau makom fana maka yo gak ketok apa-apa, fala yara mongko ora ningali sapa fani man fani fil wujud dhahiran pada wujud yang lahir yang tampak mata itu kecuali Allah. Terus terakhir wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'an. Oh, si. Bi khilafil arif fa innahu mutahaqqiqun fi maqamil baqa. Fayaral khalqa wal haqqa wa yaral haqqa dhahiran fi kulli asya wa qa'iman biha ma'adami ghaibatihi an nafsihi wa hissi. Berbeda dengan yang sudah di makom bako, maka dia akan melihat makhluk dan kholik itu yo beriringan ataupun apa? Wayarul haqqo dhahiran, bahwa Allah itu yo ada di segala sesuatu yang tampak tapi tidak menghilangkan apa? Indera ataupun dirinya sendiri. Ya napa ya napa? Boten ngeten lho kan perbandingannya ambek sing fana tadi toh Pak Pur. Tadi kan ibaratnya fana itu tidak punya kekuatan, tidak punya pengendalian diri untuk bisa mengatur jasad, untuk bisa mengatur pribadi kalau yang fana. Perbedaannya ngoten. Lah tapi kalau yang bako itu bisa mengendalikan ataupun secara sadar inderanya tetap berfungsi. Kalau yang fana tadi mau dipaksa model piye yo gak fungsi. Wong durung diinstalasi aplikasi. Kan gak kena digawe walaupun urip. Lah sing bakok wis diinstal aplikasi ya ana kuotane. Ana aplikasi lek kan kuotane piye lek gawe? Lah sing fana mah ngono kuotane tok aplikasine gak ono. Terus gaya apa? Nah, yang perlu digarisbawahi, yang perlu diingat-ingat, tidak mungkin yang sudah bakok itu turun. Tidak mungkin yang sudah mencapai makom, yang sudah mencapai iman bakok itu kok turun tingkat. Di pembahasan salik, di pembahasan arifin itu gak ono downgrade. Ono upgrade.
Lek si ono downgrade, wah iku golongane sing nggawa obor, sing gak nggawa. Ya, kalau ono turun tingkat bisa dipastikan tidak sesuai kaidah. Lah, awam itu yang sulit membedakan, ya iki mau sing fana, sing bako. Karena apalagi sekarang media, sosok kula lah, di framing, di publish, di macam-macam, dadi wong bakok kan apa ya gak iso. Contoh Kanjeng Dimas, Gus Samsudin. Wong awam ngertine wong sakti. Apa yang ngono kuwi fana. Makanya dari awal kita bahas wali, ya kok idai layak riful wali, ilal wali. Tidak akan kenal, tidak akan tahu wali kecuali podo wali ini. Ngoten. Intune.